suruh saya mengajar tentang bagaimana hati kita bisa bebal. Makin kuat hadirat Tuhan itu di tengah-tengah kita, akan membuat mulut kita sebetulnya terkatup, saudara. Apalagi yang bisa diucapkan kalau Tuhan yang akan diajarkan dan dikenalkan itu di tengah-tengah kita. Tuhan hanya ingatkan apa yang saya bagikan hari Jumat yang lalu, saudara. Adalah hal yang luar biasa. Ketika Yesus mengajarkan kepada kita untuk memanggil Allah yang di surga itu Bapa. Tidak ada satu orang besar pun di bumi, tidak ada satu orang yang berani mengajar bahwa Allah yang di surga itu adalah Bapa. Tapi berkali-kali ketika Yesus di bumi 2000 tahun yang lalu, dengan begitu berani dia berkata, kalau engkau berdoa katakan Bapa kami yang di surga. Saya katakan bahwa itu merupakan revolusi besar, saudara. Sementara orang melihat Bapa sebagai pribadi atau Allah sebagai pribadi yang mengerikan, jauh dari umatnya. Tapi Yesus mengatakan dia adalah Bapamu. Dan untuk membuktikan itu, dia bukan hanya berkali-kali menyebut Allah dengan kata Bapa, bukan hanya mengajar, berdoa supaya kita juga memanggil dia Bapa. Ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan dia gambarkan bagaimana seorang bapak yang baik rela memberikan separuh dari kekayaannya kepada si bungsu untuk dihabiskan. Dan ketika anak yang hilang ini kembali, Alkitab berkata bapak itu berlari mendapatkan dia, dipeluk dan diciumnya anak ini. Dan bukan hanya diberi jubah yang indah, yang tidak bisa dimengerti adalah bahwa cincin juga disematkan pada jarinya. Dan padahal cincin itu selalu bicara tentang otoritas yang ada. Sejak anak itu kembali kepada bapaknya, pada waktu yang sama dia berhak lagi menjalankan dan memakai akan kekayaan bapaknya. Banyak orang Kristen yang tidak bisa melihat Allah sebagai bapaknya. Satu kali ketika di Israel, di antara rombongan kami ada seorang bapak muda. Orang ini orang berkata orang yang sangat kaya. Seorang pengusaha yang berhasil masih muda. Datang dengan istrinya, dia belum kenal Tuhan sama sekali. Dan tidak merasa perlu untuk kenal Tuhan. Istrinya mencoba dengan segala cara supaya suaminya ini mau dibaptis bersama-sama dengan yang lain di Sungai Yordan. Tapi si suami ini bersikeras berkata, tidak. Aku belum siap dan aku belum punya alasan kuat untuk percaya kepada Yesus. Dicoba dengan berbagai cara, diberitahu, dinasehati, didesak oleh istrinya, dia makin mengeraskan hati. Sampai satu kali lewat sudah acara baptisan air. Dia menyaksikan akan teman-temannya dibaptis. Dia membantu untuk mengambil foto dan sebagainya. Tapi dia sendiri tidak mau ikut masuk ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Dan satu kali kami berkesempatan makan sama-sama satu meja. Waktu kami berhenti di Tiberias. Di hotel itu kami makan pagi sama-sama. Bersama dengan saya ada seorang hamba Tuhan dari Jakarta. Dan kemudian bapak ini dengan istrinya. Karena didesak terus oleh istrinya supaya dia
Tanya, nih mumpung ada hamba Tuhan. Akhirnya keluar pertanyaan yang selama ini mengganggu akan hidupnya. Dia tanyakan dengan nada sinis sekali. Dan dia berkata begini, Pak, kenapa sih orang harus percaya dengan Tuhan? Cari apa tuh? Kalau orang percaya dengan Tuhan Yesus tuh, cari apa? Lalu kenapa mesti datang ke Tuhan dan kenapa mesti Yesus? Kenapa? Cari damai ya. Cari berkat ya. Teman hamba Tuhan ini mencoba menjawab, oh nanti kalau kamu mati kamu ke surga. Oh untuk entar ya kalau mati. Ya entar aja katanya. Itu jawaban yang tidak pernah bisa membuat dia berkata baik saya percaya. Dia berkata ya sama-sama nggak taunya katanya. Kenapa orang harus datang kepada Tuhan? Cari apa katanya. Sepertinya dia mau berkata begini. Mau cari berkat ya. Aku duit sudah limpah. Dan betul. Kami rombongan pulang ke Indonesia. Dia masih keliling Eropa. Orang berkata duitnya banyak. Dia berkata cari apa? Cari uang ya. Cari berkat. Aku cari damai ya katanya. Sinis sekali. Dan dia mau berkata kami damai, kami bahagia. Dia berkata bahagia itu relatif. Dan kami sudah bahagia. Mau cari apa lagi katanya. Di usia yang masih muda. Dia sudah begitu berhasil. Uangnya banyak. Keluarganya gak ada masalah. Semua dalam keadaan baik. Mereka semua sehat. Dia bertanya butuhnya apa. Cari apa ketemu dengan Tuhan. Dan mesti datang kepada Tuhan. Dan saya berdoa. Tuhan apa yang harus hamba-Mu jawab. Kalau dia orang sakit, saya bisa berkata dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Kalau dia orang yang berbeban berat, saya bisa berkata, Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi ini orang gak punya beban apa-apa. Kalau dia sedih, saya bisa berkata, oh dalam Tuhan ada sukacita. Datang kepada Yesus, engkau akan terima damai yang dari Allah. Tapi ini orang damai. Nggak sedih. Dia berkata cari apa? Dengan uangku aku bisa ke Israel. Aku bisa menikmati buktinya pekerjaan. Aku bisa tinggal jalan-jalan ke Eropa. Yang lain mesti pulang. Saya nggak perlu katanya. Saya bisa atur semua dari jauh. Saya punya banyak karyawan yang baik. Saya nggak perlu apa-apa. Kenapa sih saya mesti pulang kepada Bapa? Lalu saya berdoa lagi Tuhan. Saya mau ngomong apa sama orang model Pak begini. Lalu luar biasa. Roh Kudus beri hikmat kepada saya. Saudara tahu apa yang Tuhan katakan? Sesaat seperti saya tangkap sesuatu. Lalu saya berkata begini, Pak. Saya punya 2 orang anak. Yang pertama umur hampir 5 tahun. Yang kedua sebentar lagi 4 tahun. Dan dia berkata, wah itu sebaya dengan anak saya katanya. Oh ya, masih muda sekali. Saya berkata, tiap pagi istri saya, kadang-kadang saya, kadang-kadang sekali pembantu ngantar anak sekolah. Setengah 7 pagi mereka sudah sekolah. Dan saya hampir tiap pagi menyaksikan anak saya pakai seragam dan ke sekolah. Yang besar lebih gampang, yang kecil harus lari-lari dulu saudara. Olahraga pagi dulu ngejar anak kecil ini supaya mau diberi seragam. Dan anak saya yang kecil selalu senang pakai celana panjang dan sepatu lampu kayak papa katanya. Padahal papanya nggak pernah pakai sepatu lampu saudara. Dia suka sepatu celana panjang kayak papa. Kalau pergi dia minta parfum semprot-semprot katanya saudara. Supaya wangi, kayak papa, semua kayak papa. Dia mau kayak papanya. Lalu kemudian setelah anak saya sekolah, jam 10 dia akan pulang Pak. Lalu kalau ada orang tanya sama anak saya, Kesia, Samuel, kenapa sih kamu mesti pulang ke Papa Petrus Agung?
Kenapa nggak pulang ke rumahnya orang lain? Kenapa mesti pulang ke rumah papamu yang itu? Lalu anak saya suruh jawab apa? Kamu pengen apa sih dari dia? Makan ya? Pak RT bisa kasih makan. Kamu perlu apa? Pakaian ya? Tetangga juga bisa. Perlu apa sih kamu? Kenapa mesti pulang ke rumah papamu? Saya berkata, anak saya suruh jawab apa, Pak? Ya dia akan berkata, karena dia papa saya mesti pulang ke rumah papa saya. Lalu saya berkata, anak bapak juga sekolah? Iya. Playgroup? Betul Pak. Nah sama. Tiap pagi kan sekolah? Iya. Bapak ngantar? Enggak, istri saya katanya. Oh sama. Dia berkata begitu. Terus dia berkata, lalu apa? Setiap selesai sekolah, anak bapak pulang kan? Pulang. Ke rumah tetangga atau ke rumah bapak? Ya ke rumah saya. Kenapa sih mesti pulang ke rumah bapak? Ya karena anak saya. Persis Pak kalau gitu. Senasib kita. Saya berkata. Dia tuh papa kita. Kita anaknya. Bapak bertanya. Kenapa sih ke dia? Ya karena kita anaknya. Dia papa kita. Dan saya berkata. Kenapa sih Yesus? Ya karena Yesus yang berkata, itu papamu. Yang lain tidak berkata, itu papamu. Nanti jangan pulang kepada yang bukan papamu dong. Kembalilah kepada orang tuamu. Dan dia mulai ngerti saudara. Dia seorang papa yang baik. Bukankah bapak bingung kalau anaknya hilang? Ya. Kalau anak terlambat pulang, orang tua mikirkan, ya. Bukankah bapak tiap hari telepon Indonesia mau ngomong sama anak bapak? Iya katanya. Sama dong dengan bapak di surga. Pengen bapak itu pulang ke dia. Karena Anda itu anaknya. Itu mengatuk mulutnya. Saudara. Lalu Roh Kudus bicara satu lagi. Dan itu merupakan pukulan terakhir sebelum dia terkapar KO. Saudara. Saya berkata begini. Kita ini manusia yang irasional. Kita ini bukan manusia yang rasional. Dalam hubungan dengan keluarga, lihat aja. Kita ini sangat irasional. Saya tanya begini. Kalau anak bapak itu nakal di sekolah. Gurunya pukul dengan rotan sampai anak bapak nangis. Waktu dengar pertama anaknya dipukul. Reaksimu pertama apa? Tersinggung, marah, atau malah bahagia? Marah. Itu rasional tidak? Tidak. Kenapa gitu? Ya itu anak saya. Kalau anakmu dipukul tetanggamu, marah nggak? Marah. Walaupun dia salah? Iya, walaupun dia salah. Itu rasional tidak? Tidak. Emosional, dia berkata begitu. Kita ini bukan pribadi yang rasional. Irasional. Banyak hal yang kita kerjakan. Irasional. Nggak masuk akal. Saudara, suami istri misalnya. Berapa banyak saya sering dengar. Suami istri ribut hanya soal warna cat tembok yang mau dipakai. Si istri minta putih agak ke abu-abuan. Suaminya minta putih agak ke biru-biruan. Ribut saudara. Itu rasionalnya di mana? Sama putihnya agak abu-abu dan agak biru. Apakah yang abu-abu beracun? Tidak. Oh selera Pak. Itu rasional tidak? Ya tidak. Kita ini pribadi yang irasional. Tetapi dengan Tuhan seringkali kita minta dia menjelaskan dirinya secara rasional dengan kita. Dan saya berkata tidak fair. Kalau ada laki-laki lain. Duduk dekat berdampingan terus dengan istrimu. Tersinggung enggak? Cemburu katanya. Itu rasional tidak? Ya tidak. Mestinya dicek dulu siapa. Siapa tahu engkongnya sendiri, saudara. Atau kakaknya, kenapa mesti cemburu dulu?
Tapi itu reaksi yang spontan kan? Dia berkata, ya. Rasional enggak? Tidak. Kenapa dengan Tuhan kita minta dia untuk menjelaskan dirinya rasional? Coba lihat lagi. Kalau anak bayi itu nangis. Pernah lihat gak ketika bayimu nangis? Ketika mamahnya gendong, diam. Orang lain gendong. Dia belum mengerti tapi tetap nangis. Iya katanya. Rasionalnya di mana itu? Ya gak ada. Kenapa bisa begitu? Hubungan batin. Kenapa Allah tidak boleh menjalin hubungan batin dengan kita? Kenapa mesti hubungan sebab, akibat, dan rasional dalam pikiran kita? Saya bilang tidak fair. Saya nggak bisa meneruskan pembicaraan saya ketika dia bengong begitu. Saya mau tantang terima Tuhan mestinya. Tiba-tiba pimpinan guide kami, grup kami diberi nama Sunshine Group, saudara. Grup matahari terbit katanya. Dia teriak, Sunshine Group, let's go! Semua keluar dari rumah makan dan kita jalan lagi. Tapi yang luar biasa, hari berikutnya, waktu kami tiba di Tel Aviv, begitu dia naik bis yang membawa kami ke Tel Aviv, dia datang kepada pendeta Samuel dan dia berkata, Pastor, aku minta dibaptis. Kaget pendetanya, saudara. Mendadak sekali. Saya berkata, dia sudah mulai irasional sekarang, saudara. That's it. Dan akhirnya kami baptis dia di Laut Mediterania. Dan waktu akan dimasukkan, ada ombak gede lebih tinggi dari orang, saudara. Menghantam beberapa orang yang mengitari dia. Untung saya berdiri jauh-jauh, saudara. Karena rasional, saudara. Saya tahu ini ombaknya gede. Kalau saya dekat-dekat nanti ini kena garam semua. Jadi saya menjauh karena berpikir rasional. Saya sedang melihat orang yang irasional masuk ke air, saudara. Jadi waktu mereka mau tenggelamkan orang ini, ombak tenggelamkan semua bertiga. Sampai gitar pinjaman itu basah, kamera basah. Istrinya lebih irasional. Dia tenteng tas, dia dekat. Ini tasnya terendam air laut. Dia asik moto dan paspornya basah, saudara. Saking sukacitanya jadi irasional lagi. Saudara tahu, Allah ingin menggunakan bahasa hati dengan kita. Kalau kita itu bahasanya bahasa gini loh, saudara. Selalu begitu. Mau apapun tuh nanti jurus terakhirnya berkatilah saya. Mesti begitu. Jurus paling ampuhnya manusia itu kalau sudah dengan Tuhan itu kalau ngomong diputer semua terakhirnya berkatilah. Itu aja. Manusia itu orang yang selfish, saudara. Hanya mau ambil dari Tuhan. Gak pernah mau coba menjalin hubungan batin dengan Allahnya. Saya beri contoh. Betapa selfishnya mementingkan diri sendiri. Kalau ada ibu-ibu berdoa begini, oh Tuhan, tolong supaya suamiku bertobat ya Tuhan. Sebetulnya itu cinta suami atau cinta dirinya sendiri? Nah, cinta dirinya sendiri. Sebagian ya. Sebagian cinta suaminya. Kenapa? Ya kalau suamiku bertobat, tidak nyeleweng. Kalau nggak nyeleweng gajian, nggak usah dibagi-bagi untuk orang lain. Gua dapat semua, bisa beli rok baru lebih banyak. Lebih tenang hidupnya. Tidak disakiti lagi. Ya kan? Untuk siapa? Diri sendiri. Tuhan, supaya anak-anakku semua bertobat. Nah sudah bertobat apa? Gampang, enak, mau pergi-pergi enak, mau tidur enak, gak usah pikiran anak-anak. Anak-anak kemana? Semua sedang berdoa. Santai orang tua. Itu untuk siapa? Dirinya sendiri. Ada perempuan-perempuan begini, oh Pak, saya terbeban dengan laki-laki itu. Supaya dia kenal dengan Yesus. Padahal naksir hatinya, saudara. Kalau jadi Kristen, aku bisa kawin sama dia. Itu kan cinta dirimu dewi loh, saudara. Ya. Semua begitu. Ada orang bisnis, oh Tuhan, berkatilah partner bisnisku. Jangan sampai bangkrut Tuhan. Kenapa? Karena uangmu 3 juta di situ, saudara. Kalau dia bangkrut, engkau ikut bangkrut. Ada yang berdoa, Tuhan berkatilah majikanku dengan berkelimpahan. Jangan sampai bangkrut ya Tuhan.
Kenapa? Kalau bangkrut engkau di PHK, sebetulnya engkau cinta dirimu sendiri, saudara. Ya Tuhan, berilah kemurahan kepada guru-guruku. Ujiannya biar baik ya Tuhan. Dan engkau memberkati guru-guruku. Kalau gampang ujiannya, engkau lulus sebetulnya gitu. Yang dipikirkan siapa? Awake dewek, saudara. Ya kan? Saudara mau janjian tanda tangan kontrak tender? Oh Tuhan, hamba berdoa untuk kontraktor itu, untuk anggota pemimpin bank itu, beri kesehatan. Jangan sampai gembos banyak di jalan ya Tuhan. Supaya apa? Kontrak hari ini tanda tangani, gua dapat uang muka untuk proyeknya, kan begitu. Semua itu akhirnya bermuaranya dirinya sendiri, saudara. Saya bisa beri banyak contoh, tapi semua akhirnya untuk diri sendiri. Yang lebih hebat, lebih halus begini. Minta apapun, Tuhan, untuk kemuliaan namamu. Jangan sampai namamu dipermalukan ya Tuhan. Aku sudah berdoa, 2 orang sudah mendengar doaku. Jangan sampai namamu dipermalukan. Jadi berilah berkatmu kepadaku. Padahal jaluk arek dewi saudaraku. Tapi nama Tuhan yang dipakai. Saudara tahu? Itu bahasa nyadong. Itu bahasa yang dipakai kalau Anda lewat jalan Tanjung. Dari pagi kami lewat jalan Tanjung. Anda boleh kalau pagi lewat jalan Tanjung. Anda akan ketemu dengan seorang bapak yang so ugly menurut saya. Bapak ini pakai topi kayak detektif, saudara. Celananya pendek, sudah tua. Giginya sudah ompong semua. Dia tidak pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggris sedikit-sedikit mungkin, saudara. Dia pakai bahasa begini. Kalau ada mobil berhenti karena traffic light lampu merah, dia tidak usah ngomong apa-apa. Cukup begini. Kacanya. Di kaca mobil, saudara. Begitu kita noleh, dia bilang. Bahasa itu. Kita diam. Noleh. Tanpa keluar apa-apa. Bahasa gini loh, saudara. Nanti ya, rame-rame ke Jalan Tanjung. Lihat begitu. Apakah kita yang mau begitu toh dengan Tuhan, saudara? Kalau bahasamu hanya Tuhan dalam nama Yesus, ya nak ada apa? Bayangin, saudara. Coba Anda sebel nggak kalau anakmu bilang, Pak, ya nak ada apa nak? Bayangin, saudara. Kalau anak saya begitu, saudara. Tapi Tuhan ya sabar ya, saudara ya. Oh kamu gitu ya, malaikat uang receh kasih selawe. Saya sedikit sentimen dengan bapak itu, saudara, tanda petik. Karena pernah satu kali dia begitu, tak. Dan dia begini, saya kasih duit. Saya buka jendela mobil saya. Saya lihat ada uang 25 rupiah di depan. Saya ambil, saya kasihkan dia. Dan dia mulai bicara. Ketika dia terima, dia berkata apa? Selawe, katanya. Tersinggung, sejak itu no way, saya nggak perlu kasih. Saudara tahu? Dengan Tuhannya kita sering kali begitu. Begitu Allah memberi perhatian, diberi selawe, tak ada terima kasihnya. Pergi, saudara. Nanti parkir lagi, nggak ngomong selamat siang, perkenalkan nama saya Joni, nggak ada gitu-gitu, saudara. Langsung aja. Ilmunya kok ilmu gini loh, saudara. Buat coba main bahasa hati, saudara. Ngerti, saudara? Itu seperti kalau Anda di traffic light yang sama. Anda sedang parkir atau naik brompit. Ada temanmu. Cukup jauh, terhalang mobil satu. Nggak bisa ngomong. Tapi saling begini. Anda senengi tak karuan. Koncoku SD, katanya, saudara. Hanya begini aja. Waduh, bahasa hati. Itu sudah artinya, gimana nak ketemu, apa kabarnya? Tapi tidak diomongkan, cuma saling begini, bahasa hati, saudara. Daripada tak. Selawi, saudara. Please. Allah mau kita cintai dia dengan bahasa hati. Amen, saudara. Jangan lagi begini ya. Dia tuh ngerti kok, saudara. Anak saya tidak perlu minta makan. Saya paksa makan kok tiap hari. Anak saya sakit, tidak perlu minta obat. Saya usahakan obat.
Anak saya sekolah, tidak perlu minta uang sekolah. Kami yang bayar uang sekolahnya. Pakai bahasa hati dengan Tuhan. Nanti hidup kita beda, akan sehat. Kalau tidak, di depan Tuhan Anda pakai topi detektif, saudara, celana pendek, baju hijau, pakai tongkat, saudara. Bukan tongkat gembala, saudara. Tongkat untuk jalan. Nah, modal begini. Saya ingin kita pakai bahasa hati dengan Tuhan kita. Amen, saudara. Ayo berdiri lagi sama-sama, saudara. Haleluya. Lagu yang luar biasa tadi ditanyakan sama-sama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Siapkan hatimu terima tubuh dan darah Yesus pada malam hari ini. Naikkan akan lagu ini keluar dari hati. Kalau kita bisa menghitung hari-hari kita akan beroleh hati bijaksana. Dan pada waktu itu kita akan hidup dalam jalan Tuhan. Dan mari sebagai doa kita bersama. Haleluya. Haleluya.